yang Oke. nongol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kumpul lagi secara online mengawali tahun 2025 komunitas provokasi. Nah, tahun ini memang tahun yang kita cool down dulu karena tahun 2024 ini kita penuh dengan kegiatan yang menguras energi, menguras emosi, menguras tenaga, menguras uang, menguras apapun itu ya. Tetapi kita akan, alhamdulillah, sebanyak kita beraktivitas, kita mendapatkan value yang juga seimbang. Bahkan mungkin bagi sebagian kita, value yang kita dapat selama 2024 ini besar sekali. Nah, maka di acara nongol kita, nongol namanya juga nongol nongkrong online, saya juga nongkrong kaki ada di sini, tuh kan. Jadi kita nongkrong-nongkrong, santai-santai, seolah-olah kita lagi di teras Rotella dengan kopi Rotella yang cuma saya yang menikmati. Nah, kita ngobrol-ngobrol secara santai tapi bermakna. Obrolan kita ini tentang apa sih mutiara yang teman-teman dapatkan dan bisa di-share ke kita di tahun 2004 ini, ada pembelajaran besar apa yang mengubah Anda. Jadi dengan kita mengumpulkan hikmah-hikmah lesson learn dari 2024, baik yang didapat dari kegiatan bersama komunitas provokasi maupun ada kegiatan-kegiatan pribadi, kegiatan sendiri yang itu itu bagus untuk di-share kita sambil nongkrong-nongkrong ini, dan kemudian dari situ nanti kita akan menyimpulkan atau mengambil landmark-nya, apa ya bahasa Indonesianya itu landmark gitu ya, mengambil batu-batu penjurunya yang boleh jadi ini menjadi bekal yang berharga untuk menjalani kita di 2025. Atau memang teman-teman sudah punya satu prinsip-prinsip di 2025 itu bagaimana cara menjalani hidup. Nah, itu kita obrolkan dan kita share sama-sama di sini. Kita sapa-sapa dulu nih yang sudah hadir dari 48 pendaftar. Ya, 48 ya, Tik, ya. Pasti 48 pendaftar. Kita di sini ada beberapa yang sudah hadir ya. Ada Asti, Mas Dwi, Uti, Riki, Rifki, Kang Yadi, Pak Mindi, Mas Andra, Mbak Diah, Mas Inung, Kang Pur, Mas Willy, Mas Anggri di Blitar ya. Di mana Mas Anggri? Ngawi Nganjuk, ya. Lupa saya. Nganjuk, Oh, Nganjuk. Nganjuk, kemudian ada Mbak ada Maya, Mbak Maya di Semarang, ada Mas Faisal di Faisal, Semarang, ada Mbak Diah. Ini ada Diah Puspitasari dan Diah apa ya di sini ya? Lupa saya nama panjangnya. Ada Mas Alan dan Mbak Karina di Jakarta, ada Mbak Ari di Rawamangun, Mbak Yoyoh di mana ya? Lupa saya. Juga ada Hilary Bahagia. Hilary selalu memberi sapa salam bahagia itu cirinya. Walaupun sedang susah tapi tetap bahagia. Nah, yang lain nggak usah di mute dong. Ini kan bukan webinar. Masa gue sendiri yang ngomong? Nah, ayo sambil sambil saya ngomong gitu terus timpalin apa gitu, oke.
Kita diem aja. Namanya nongkrong. Pak, Kita diem kepala aja. sama yuk. Kita diem aja yuk, kompak yuk. Yuk, Biar dia yuk, ngomong yuk. sendiri. 3, 2, 1, sunyi senyap. Hmm. Kita coba melihat Pak Pras Izin sepertiganya. Bapak sambil ngomong niki. Sinten niku? Mas Mas Inung. Anggri, Mas Anggri. Oh, Anggri, Mas Anggri. Mas Anggri. mulutnya lagi Dalam. sibuk. Di mana Mas Anggri? Saya sedang Zoom di dunia mainan Bapak. Di dunia mainan. Tuh, antar anak, antar Oh, anak. antar anak. Ingat pakai kaos Apa? kaki ya, Mas? Nah, mungkin saya pancing dulu ya. Saya pancing dulu nih. Mungkin pertanyaannya adalah di 2024 itu apa sih kegelisahan terbesar? Dan di 2025 ini apa? Gitu. Jadi teman-teman kita ini nggak terkonsep ya. Nongol namanya nongol ya, pokoknya asal nyablak aja gitu. Asal nongol ya, Pak ya. Asal nongol. Yang penting yang nongol itu besar. Rezekinya besar, kebaikannya besar. Gitu. Salah satu yang saya juga sudah share di sosial media adalah 2024 ini kan kemarin kita diwarnai oleh konstelasi politik yang cukup ketat ya, cukup panas. Cukup panas tetapi dilalah di komunitas provokasi ya adem-adem saja. Iya. Karena mungkin juga sudah tahu kalau kita manasi provokasi juga nggak mempan ya tetap aja kita nggak nanggepin hal itu. Jadi gubris. Nggak digubris. Karena memang setiap kita ini memiliki concern sendiri-sendiri. Nah, concern saya adalah justru dipicu. Nah, ini bukan lagi tentang politik. Ini bukan lagi tentang pribadi yang mendukung siapa, tetapi ini sebuah fenomena yang saya amati, yaitu ketika pertama begini, kita ini terlatih atau dipaksa oleh lingkungan, oleh sosial media, itu untuk banyak berespon, banyak melakukan tindakan-tindakan atau respon yang instingtif. Apa indikatornya? Indikatornya adalah konten-konten setidaknya yang saya terpapar. Karena kalau saya mengatakan semua konten ini akan terjadi generalisasi dan bias, karena saya hanya berdasarkan apa yang terpapar di saya. Apa yang terpapar memang diatur oleh algoritma yang saya kadang-kadang klik, saya dengarkan ini apa, hanya sekedar penasaran, tapi kemudian setelah itu muncul ikut-ikutannya kan. Jadi seolah-olah saya punya concern atau punya perhatian di situ. Nah, yang pertama adalah konten-konten di sosial media ini melatih kita untuk low quality thinking. Itu concern saya di 2024 kemarin. Apa itu low quality thinking? Low quality thinking adalah respons yang kita hanya perlu sedikit berpikir atau berpikir dengan kualitas yang rendah. Berpikir dengan kualitas yang rendah itu adalah pertama automatic thinking. Jadi bagaimana kita beli atau menyetujui sebuah ide, buy in, itu dengan impulsif, dengan dipancing emosinya. Jadi emotional buying, full emotional buying, not rational buying. Meskipun yang dalam teori sales, nah ini kan Pak Mindi memang ahli sales di sini, nggak ada keputusan membeli itu tanpa melibatkan emosi. Tetapi kalau sampai kita memutuskan suatu keputusan pembelian itu hanya semata-mata emosi, penjual senang. Karena tujuannya tercapai, pokoknya beli, terjadi transaksi. Tetapi kita
Dan inilah adalah salah satu wilayah atau daerah perlawanan saya, daerah peperangan saya, yaitu bagaimana ikut membuat orang-orang memiliki critical thinking, rational thinking ketika memutuskan dalam hal apapun, supaya kita ini beroperasi sebagai manusia dengan menggunakan neokortex. Nah, diajarkan dengan cara cepat bagaimana kita kemudian memutuskan untuk membeli. Nah, setelah itu juga diajarkan oleh media berita, bahkan atau siapapun ketika sudah menyampaikan satu konten atau menyampaikan satu berita, kemudian media tersebut atau akun tersebut, baik akun berita maupun non-berita, itu biasanya dengan bagaimana pendapat kalian. Nah, yang kalau itu akun misalnya pengembangan diri atau akun yang bersifat jualan atau apa, itu masih wajar. Tetapi ketika sebuah akun berita menyampaikan sebuah berita yang prinsip jurnalistiknya belum terpenuhi, apa itu? Misalnya salah satunya both side cover. Jadi kalau ada pemberitaan di satu sisi melibatkan sisi lain, maka sisi lain itu juga perlu terkuak informasi dari sisi yang lain itu sehingga didapatkan sebuah peta yang seimbang. Tetapi fenomena 10 tahun belakangan yang saya amati, lebih lah, itu bahkan wartawan ini memberitakan peristiwa di mana sisi yang dimintai konfirmasi itu belum menjawab. Sampai saat berita ini diturunkan, yang bersangkutan itu belum memberikan respon. Tapi berita ini sudah diturunkan. Dan akibatnya terjadi ketidakseimbangan berita. Both side cover tidak terjadi. Dan ini menyebabkan kita, masyarakat, dilatih untuk ngomong, berpendapat secara subjektif, secara impulsif, secara lazy thinking namanya. Jadi di low quality thinking itu ada automatic thinking, ada lazy thinking, ada borrowed thinking. Borrowed thinking itu meminjam pikiran orang lain. Kemudian kalau yang tadi automatic thinking itu ada lintasan pikiran. Kemudian kita merasa pikiran itu kita sudah berpikir, kemudian hasil pikiran itu kita tulis atau kita omongkan dengan tagar lintasan pikiran dan dirujuk sebagai sebuah pemikiran. Padahal yang namanya lintasan pikiran itu belum berpikir, baru terlintas, belum diragukan, belum skeptik, belum dipertanyakan, belum dilihat dari sudut pandang atas bawah, maju mundur. Nah, itulah yang terjadi. Akibatnya mudah sekali kita ini menjadi korban dari framing kepentingan-kepentingan, bahkan kepentingan-kepentingan itu kepentingan yang sangat dangkal. Atau kepentingan yang memang justru kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Dia punya kepentingan A, tetapi memframing B. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Makanya puncaknya ketika OCCRP ya, OCCRP ya, itu merilis 5 atau orang-orang yang top korup di dunia, yang salah satunya adalah mantan presiden kita. Saya berhati-hati betul itu. Berhati-hati betul itu, aduh, ini kita baru saja menyelenggarakan pementasan Hanuman Mencari Cinta. Untungnya kita baru selesai pentas itu sehingga saya sangat hangat
ajaran dari Kumbakarna di pementasan itu. Kumbakarna di sini nggak ada ya? Lagi makan di Bandung ya dia? Iya, lagi tidur kali. Oh, lagi tidur. Benar. Bahwa aku tidak membela Rahwana, tetapi aku membela negaraku yang diserang oleh musuh. Nah, maka saya ini bukan membela Jokowi. Tetapi ketika nama tokoh kita kemudian mendunia pada frame yang seperti itu, kepembelaan saya bukan untuk membela personnya, tetapi untungnya saya juga sekian tahun mengajar di MMUI, menjadi dosen pembimbing tesis, metodologi penelitian ngelotok, sehingga setiap kali ada rilis mengenai ranking, mengenai polling, mengenai quick Count. quick count, mengenai penelitian, itu pasti langsung pikiran saya konteksnya apa. Konteksnya itu terdiri dari itu yang menyelenggarakan siapa, latar menyelenggarakan apa, tujuannya apa, siapa pihak-pihak di balik penyelenggara, terus metodologi penelitiannya seperti apa. Metodologi penelitian itu dia pendekatannya statistikal atau non-statistikal, probabilistik atau non-probabilistik. Kalau probabilistik, dia menggunakan metode sampling apa yang probabilistik? Apakah random sampling, apakah stratified sampling, ataukah apa? Kalau non, apakah convenience sampling? Semakin non-probabilistik, semakin besar biasnya. Kemudian sampling frame-nya apa? Siapa yang dijadikan responden? Tebarannya ada di mana? Bagaimana metode untuk mendapatkan sampling ini? Kemudian pertanyaannya apa? Apakah pertanyaan itu sudah bebas dari error atau tidak? Dan seterusnya. Sehingga kalau saya tidak dapat metodologi penelitian, maka saya akan sangat hati-hati ketika mewartakan itu. Saya akan merujuk atau memberikan referensi sejelas-jelasnya, ini menurut hasil penelitian ini yang dilakukan di sini pada tanggal di sini dengan konteks yang diduga ini, kalau saya belum tahu. Jadi ini masih belum bisa diambil sebagai satu referensi yang sahih, yang handal. Tapi bagaimana caranya saya menyuarakan soal ini? Nah, akhirnya ya dengan menggunakan ilmu dari Kang Bri GS, berpikir melingkar, berpikir kalau di marketing itu namanya bypass. Berpikir bypass, saya tidak menyerang langsung di situ, tetapi saya akhirnya membuat video hari kedua kalau nggak salah. Itu saya tayangkan tentang berpikir kritis. Dan besoknya kalau nggak salah, itu kemudian rilis klarifikasi dari OCCRP bahwa nama Jokowi itu dikeluarkan dari daftar itu. Nah, kita juga tidak tahu apa yang terjadi, kenapa kemudian mengambil atau remove nama dia, tetapi setidaknya bagi kita, orang Indonesia, itu sebuah hal yang baik untuk kita ya. Karena bagaimanapun juga, ini salah benar, ini adalah negara kita, ini adalah bangsa kita. Nah, itu tema kegelisahan saya di 2024 dan yang akan termasuk bagian yang saya perjuangkan nanti di 2025 supaya kita setidaknya memiliki kemampuan untuk lebih kritis, lebih kontekstual, lebih objektif, lebih non-emosional dalam menyikapi berbagai hal. Sekali kita terbajak emosi, kita mengalami bias, logical fallacy, cognitive distortion, maka peta pikiran kita bisa jauh dari realitasnya, dan karena kita berespon berdasarkan peta kita, dan peta yang kita gunakan peta yang keliru, maka respon kita pun akan keliru.
nanti hasilnya juga akan keliru. Nah, itu cerita dari saya. Cerita dari Anda apa? Kan kita janji mau diem semua. Ya nggak apa-apa ya, kita diam-diaman juga. Orang namanya juga nongkrong. Kan nongkrong nggak perlu ngomong terus kan, kadang kan merokok. Gitu. Yang diomongin berat. Biasanya Ngeri. kalau ngomong berat ini sampai pagi. Bener. Ngomong yang Ini baru ringan-ringan mulai aja. politik. Baru mulai politik. Sebentar lagi ngomongin agama nih. Kalau bapak-bapak di warung kopi itu. Habis itu ngomongin bumi itu datar atau enggak, biasanya gitu. Oh iya. Tapi kemarin itu menarik ya, waktu hadir di acara peluncuran pagar dari teman-teman penulis termasuk Mbak Ari itu. Itu kebetulan salah satu yang hadir diundang itu Andreas Hareva. Andreas Hareva ini di tahun 90-an dikenal sebagai tagline-nya adalah Manusia. Tes. manusia PTS. pembelajar kan, Oh, sang manusia pembelajar. Bonus. Pak. Waiting. Sang manusia WTS juga ya. Ya. Itu Writing profesinya. trainer. Tapi sang manusia pembelajar yang dia sudah menerbitkan sekarang lebih dari 50 buku. 70 ya kalau nggak salah kemarin bilangnya. Ya. Nah, itu dia ini usianya udah 61 dan dia punya komunitas namanya 6075. Jadi anggotanya mereka-mereka yang berusia 60 sampai 75. Nah, mereka ini seminggu bisa 3-4 kali Ketemuan. nongkrong. Sekali nongkrong 3-4 jam gitu. Ya, Dan pensiunan yang semua dia udah nggak ada yang diomongkan kerjaan. adalah omong kosong kata Mas. Jadi katanya di usia 60 itu udah berbeda katanya. Dalam memandang dunia, dalam memandang anak, dalam memandang apapun itu sudah berbeda dan sudah omong kosong ternyata. Gitu kah Pak Mindi? Belum ya Pak Mindi, udah belum sih? Oh, udahlah. Langsung klarifikasi gitu. Gimana Pak Mindi? Apakah Pak Mindi juga Masih termasuk yang masih suka mute, omong Be. kosong? Blocking. Masih mute. Timunnya. Saya baru 48. Lahirnya Bapak Mindi 48 berarti Itu gue 28. omongan yang berat itu udah 60-75 tuh. Bukannya mesti banyak doa, banyak sedekah. Ingat akhirat gitu ya. Iya. Ingat daftar obat. Waduh. Oh iya, sekarang udah ngomonginnya tentang lu sakitnya apa? Habis kontrol begini. Udah mulai Lama sakit. masih bisa bengkokin golok mah aman lah, Pak Min. Iya. Jadi selama nggak punya obat, udahlah aman lah udah. Mindi koleksi amlodipin nggak Pak Mindi? Koleksi apa? Koleksi amlodipin nggak di rumah? Nggak ngerti itu obat apa gua. Wah, luar biasa. Sehat Pak. Mantap. Koleksi Ada saya nggak ada telepon. obat satupun. Oh. Itu karena sehat atau nggak pernah cek, Pak? Nggak pernah cek. Karena sumber penyakit itu adanya Di lab. itu. Di laboratorium. Prodia, sumber penyakit adanya di Prodia. Iya. Kalau di Jangan restoran pernah sih ada enak, kontak enak Prodia sekali di aja. telepon ya. Restoran sih enak, enak sekali aja udah. Ayo teman-teman. Aku kali ya mau sharing ya. Atau juga selain sharing mungkin ada persoalan yang mau diselesaikan rame-rame di sini, boleh, silakan. Soalan dapur ini bisa dibantu nggak ini? Bauti itu Mbak. Apa? T. Oke, mungkin yang tahun 2024 itu kegelisahanku adalah mencari purpose of life. Karena kan awal 2024 ya kayaknya Mas Pras mulai ngomongin tentang purpose of life, bahwa kita hidup itu bukan untuk kita tapi melalui kita gitu kan. Dan itu sempat nyari apa sih sebenarnya purpose of life dari aku gitu. Aku tuh hidup untuk apa gitu. Dan Bentar, selama aku interrupt dulu. Nah, ini membuktikan bahwa tidak benar kalau suami istri itu tidak bisa saling coaching, tidak bisa saling menasihati. Ada. Jadi, di kita ini itu Atau bisa sudah terjadi. beda Tenang ranjang aja. gitu, enggak? masih satu ranjang. Nah, jadi Apalagi itu. akhirnya Ya. untungnya waktu bulan apa ya kita?
November ya ke Bali itu Oktober. Saya ikut Meta Place di situ yang oleh Michael Hall. Nah di situ ternyata dengan pakai Meta Place yang nanti akan di-share sama Mas Pras tanggal 25 dan juga bantuan dari teman-teman coach, ada berapa coach ya yang jadi kita saling nge-coach gitu. Akhirnya di Bali itu saya bisa menemukan purpose of life itu saya tuh apa gitu, dan saya bisa membersihkan beban-beban masa lalu yang ternyata masih saya bawa sampai sekarang, dan itu yang membuat saya itu tidak fully actualize myself gitu loh. Jadi masih ada kegelisahan, masih kok gue begini ya, kok gue begitu ya, masa sih gue bisa begini, masa sih gue bisa begitu, itu masih ada gitu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman coach di Bali itu, akhirnya saya bisa menentukan, bisa mendefinisikan purpose of life saya apa, dan akhirnya di Bali itu saya bilang oke, kayaknya saya akan melukiskan purpose of life saya itu gitu. Jadinya akhirnya begitu pulang dari Bali itu benar-benar tercerahkan, dan nggak tahu ya, fortunately atau unfortunately waktu itu Mas Pras sibuk banget dengan HMC, jadi saya tuh nggak sempat share apa yang saya dapat dari Bali ke Mas Pras gitu loh. Jadi I just do it myself, benar-benar myself, walaupun waktu di Bali juga di coaching sama Mas Pras, dan itu Mbak Ari tuh sampai sekarang penasaran, coachingnya apaan sih Mbak Uti? Kok sampai nangis-nangis katanya gitu. Dan adalah itu, jadi yang tadi saya bilang membersihkan beban-beban my baggage dari masa lalu yang ternyata masih kebawa sampai sekarang gitu, walaupun udah pernah dibersihkan waktu itu gitu. Jadi udah berapa kali topik itu tuh berulang kali, udah 2 atau 3 kali dibahas gitu, tapi ternyata masih belum rilis. Akhirnya di Bali itu dengan Mas Pras, ada Hani, terus ada Mimi, ada beberapa, ada Gyokni. Nah mereka itu membantu saya untuk melepaskan beban-beban masa lalu saya, dan akhirnya yang tanpa sadar itu ternyata mempengaruhi jalan saya ke depan gitu. Akhirnya saya bisa menemukan purpose of life saya, yaitu di metaforakannya adalah saya itu seperti bejana, atau yang untuk nyiram tanaman itu apa sih namanya, bejana Bor, yang jombor. ya jombor itu. Nah jombor itu, dan jombor itu isinya itu akan bagus kalau I love myself. Karena ternyata I can love others, but I'm not love myself enough gitu loh. Dan itu akhirnya digali-gali, why? Kenapa saya nggak bisa love myself enough? Kenapa sih merasa lo bisa mencintai Mas Pras, mencintai yang teman-teman seperti itu, tapi why don't you love yourself like that? Salah satu coach nanya begitu. Akhirnya saya sadar, oke, kalau I love myself enough, berarti nanti saya juga bisa, kan kita nggak bisa membagi sesuatu yang kita nggak punya gitu kan. Jadinya di situ juga, jadi akhirnya saya lukiskan begitu saya pulang ke Jakarta, dan waktu itu Mas Pras lagi di Surabaya kalau nggak salah, jadi saya sendirian di rumah, saya lukis, dan akhirnya selesai lukisan itu, di mana gambarannya adalah ada jombor itu, dan di jombor itu ada gambar hati dan me, jadi love me. Dengan love me itu saya bisa mengeluarkan air yang menyirami rumput-rumput liar, dan rumput liar yang tersiram air itu akhirnya mereka bisa blooming, bisa menjadi bunga-bunga yang indah begitu. Dan di situ begitu saya selesai melukis itu, terus saya dengar lagu Bertemu Diri, dan itu saya bobol bener-bener. Waktu awal-awal dengar Bertemu Diri ya oke gitu, sedih, apa maksudnya ada terharunya, tapi nggak seperti itu. Jadi begitu selesai saya melukis dan saya masukin lagi ke dalam sambil dengerin lagu Bertemu Diri, itu jadi di ruang kerja, di ruang kantor belakang, saya ngelukisnya kan di ruang kantor kan, kantor inti makna di belakang itu bisa sampai capek, tapi lega gitu. Dan itu membuat saya untuk masuk ke 2025 ini dengan lebih jelas purpose of life saya itu. Dan love me-nya itu dengan apa, yaitu saya banyak, yang pertama adalah love my body, yaitu diet, olahraga, terus juga body, mind, dan soul. Mind-nya itu adalah saya mulai investasi untuk kepala saya lagi, mulai rajin membaca, dan saya akan rajin menulis gitu. Dan itu dengan situ, karena kalau dari masalah pekerjaan kan, kerjaan saya project ini akan berakhir Desember 2025, dan I need to prepare what next after this gitu kan. Jadi itu juga bekal saya, dengan saya udah bisa melukiskan purpose of life itu dalam suatu lukisan, dan itu yang saya janjikan waktu itu. Akhirnya dengan melihat lukisan itu, seperti saya remind myself bahwa oke, gue udah jelas nih purpose of life-nya apa.
udah jelas apa yang perlu dilakukan dan sudah jelas juga ke depannya seperti apa. So bismillah di tahun 2005 dan seterusnya itu akan lebih jejak lah yang namanya Uti Berata. Gitu. Makasih. Thank you sharingnya. Ini ada pertanyaan dari Kang Yadi ini. Selain melukis, apa cara lain untuk menggambarkan life purpose? Tergantung kita, karena kebetulan saya tuh ya mungkin bisa dengan menulis gitu kan, dengan menulis buku atau apa gitu. Tapi somehow buat saya yang paling mengena waktu itu, jadi itu juga idenya waktu di Bali. Jadi habis ngomong sama Giokni, terus aku bilang, oh nggak, waktu itu ditanyain, kan salah satu challenge saya adalah sekarang tuh saya kalau baca itu nggak fokus. Jadi ke distract dengan HP, ke distract dengan apa gitu. Akhirnya saya, oke, setiap hari paling nggak setengah jam saya baca gitu. Terus ditanya kan, nah genius state-nya pernah nggak mengalami genius state? Saya bilang, iya, saya pernah mengalami genius state pada saat saya melukis. Saya bilang gitu. Dan di situ jadi terinspirasi, oke, kenapa nggak life purpose ini saya lukis gitu. Karena pada saat melukis itu saya bisa mendapatkan genius state, jadi itu nanti bisa jadi anchor kalau saya perlu genius state, balik ke saat saya melukis gitu. Jadi itu yang akhirnya kenapa saya menuangkan purpose of life saya itu dengan lukisan saya itu. Begitu. Ada yang mau lihat lukisannya? Cila. Aku udah lihat. Yang Iya, biru dari itu kan. postingan. Udah. Di IG kan ada. Iya. ada. Itu Gitu. ternyata. Iya. Cara untuk itu kan sebetulnya kalau dalam sudut pandang neurosemantik sebuah anchor atau ya sesuatu yang di sana kita berikan namanya semantik ludit, kita berikan makna di sana. Nah, ada gambar orang yang visual cenderung dalam bentuk gambar, orang yang auditori dalam bentuk mungkin lagu. Kalau saya kan menggambarkannya atau purpose of life itu dalam lagu. Nah, makanya kan diawali dengan minta doa Fitri supaya suara saya dibaguskan. Di sana. Amin, 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 supaya Amin ya. siksaan saya, Amin, saudara-saudara. supaya Amin. siksaan Kita saya tidak berakhir. terganggu. Dan diberikan kemampuan para pendengar untuk ikhlas dan ridho, accept and embrace, tidak mempermasalahkan, tidak menimbulkan kemualan dan kemuakan gitu. Akhirnya udah imun sih, Mas. Oh, udah ya. Nggak tahu accept, nggak tahu imun. Sama Gitu. itu hobinya kayak saya menyumbangkan lagu. Ya, itu saya, sumbang. Pak Bindi, bikin sumbang. Iya, lagu bagus jadi sumbang itu, gara-gara menyumbangkan lagu. Menyumbangkan lagu. Bikin sumbang. Iya, lagu menyumbangkan lagu. Yo, Oke, sambung gitu. lagi. Siapa yang share? Saya. Wah, boleh. Oh, Sip, sip, campur. sip. Enggak. Ini terutama nanti yang jarang-jarang ngumpul nih, kayak Mas Roni, bonekaku nih, udah lama nggak ngumpul. Ayo nanti ngomong loh ya, ngobrol kita. Silakan, Kang Gur. Pertanyaannya tadi apa Om? Learning Point 2024 ya Om? Terserah. Oh, Pertanyaannya apa terserah, mau dijawab apa juga terserah. Udah. Yang langsung ini gimana juga terserah ntar. Iya. Kegelisahan 2024. Kebayang nggak saya 25 tahun hidup dengan orang seperti ini? Nggak mau bayangin. Curcol. Nggak mau ngebayangin. Membayangkan ketika Mbak Uti dalam beberapa tahun silam, yang kalau Om Pras itu bersama dengan Mbak Mel, kalau saya di tahun 2024 itu justru berhadapan dengan Mbak Mel. Malaysia Anggraina, pengacara yang mahal itu. Dan ini mahal itu berarti kalau deket namanya mahal ini. Lah iya. Kalau itu kan jauh. Karena bukan gue yang bayarin. Iya. Nah, dan tahunnya pun Om Pras kan dari Mbak Mel sendiri yang mengupload, yang kemudian Mbak Melnya kontak saya, Kang Pur. Kaget juga dia. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum. Namun Om Pras, Mbak Uti, dan juga teman-teman yang sudah tahu maupun yang belum tahu, apa yang dialami Om Pras mungkin nggak seberat Om Pras menurut saya, karena memang yang terdampak dari sisi saya
saat ini masih dampak material saja. Ya, alhamdulillah Allah titipkan rumah yang Mas Andra sudah datang ini ke sini ya perlu lepas di tahun ini juga Mas Andra. Jadi yang terdampak dari apa yang saya terima di tahun 2024 kasus terkait dengan bisnis yang kami kembangkan bersama dan Berarti perdata ya, Kang ya? ya perdata tapi Perdata lumayan ya. berdampak kok. Ya, makanya saya juga lagi dibantu sama beberapa teman. Ya ini saya mau dilepas Om rumah. Jadi mohon doanya teman-teman. Mudah-mudahan selekasnya bisa menutupi lah. Karena saya satu-satunya yang punya aset rumah ini. Nah, learning-nya adalah begini bahwa kita boleh jadi akan ada dalam satu kondisi di mana sebetulnya apa sih tanggung jawab kita, apa sih kemudian kontribusi kita sehingga kan saya mendengarkan Om Pras itu pada saat terjadi kasus waktu itu Om ya. Sampai mikir gini, sama istri gitu diskusi. Om Pras Metacoach ikut Metacoach, Om Pras NSCT ikut NSCT. Bu ya kalau kasus kayak gitu jangan diikutin gitu. Kok duplikasi kebangetan gitu. Gue bilang, ya Robi. Ya bilang. Nah, sampai mana tadi ya? Jadi apa yang Om Pras lakukan pada saat itu langsung recall karena pada saat kejadian itu juga saya, Ko Irfan waktu itu sama-sama merancang tentang buku apa ya Om? Buku yang dibacakan itu ya Om ya, namanya Pledoi ya Om? Pledoi. Ya, Pledoi. Nah itu kan jadi cukup mengasah juga. Saya membuka-buka lagi dokumen lama karena ini kasusnya sejak tahun 2015. Jadi alhamdulillahnya dan uniknya adalah Mbak Mel karena kenal, saya bilang Mbak Mel lakukan seprofesional mungkin, kita komunikasikan dan saya diinformasikan oleh Mbak Mel yang mempersiapkan segala macam apa yang dalam posisi saya teman-teman. Jadi seperti Om Pras memastikan bahwa apa yang menjadi kontribusi atau sumbangsi pada kasus ini. Dan alhamdulillah itu membantu sekali karena memang sepanjang saya ada di perusahaan ini, saya senantiasa memberikan responsible to mengingatkan dan terdata semua. Jadi itu yang meringankan. Namun kemudian ada kondisi-kondisi di mana koya tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan bahwa karena kita sudah ada di dalam sebuah institusi yang kemudian mengambil komitmen. Pembelajarannya adalah begini teman-teman, se-NS-NS-nya Purnama Priyatna dengan berbagai apa yang saya pelajari, dihadapkan pada yang seperti ini tuh perlu tetap training, perlu tetap jadi lesmana, berhadapan diskusi. Itu memang saya membayangkan bagaimana ya Om Pras dulu, bagaimana menjaga stage-nya, bagaimana kemudian kita senantiasa, kalau kita menjadi seorang pembicara, dan sudah berulang-ulang, boleh jadi akan dihadirkan, sehingga pembicara yang tidak biasa. Ketika kita menjadi seorang trainer, apapun profesi kita, selayaknya akan dihadirkan satu kondisi di mana more advanced than what your profession, begitu. Dan kemarin 2024 ini, ya mudah-mudahan teman-teman bisa jadi pembelajaran bagi saya pribadi, dan juga mungkin teman-teman juga bisa mengambil pembelajaran bahwa kita perlu terus tidak pernah berhenti belajar agar kondisi apapun ke depan nih 2025 sepertinya sama, akan banyak belok kiri belok kanan tanpa lampu sen. Kalau menurut saya akan ada kejutan-kejutan dan tidak bisa tidak siap, perlu senantiasa siap. Dan itu mengapa kemudian ajakan sore ini jadi mengingatkan saya juga Om untuk terus ada dalam satu komunitas yang memberikan support satu dengan yang lainnya. Itu mungkin Om Pras dan teman-teman, agak patah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nambahin Kang Pur ya, ternyata memang komunitas provokasi ini benar-benar support. Karena waktu kejadian Mas Pras itu kalau nggak ada komunitas ini, baik kayaknya saya. Benar. Iya. Terima kasih provokasi. Sama-sama Mbak Uti. Dan blessing in disguise-nya adalah ternyata pihak lawan itu adalah Mbak Melisa yang notabene juga kita satu keluarga. Artinya seandainya kita tidak berada dalam satu keluarga, mungkin
tidak semudah mungkin ya. Di antara situasi yang tersulit kan pasti ada kemudahan-kemudahan. Nah, salah Ya. satu kemudahannya adalah komunikasi yang bisa terjalin antara pihak lawan melalui Mbak Melisa langsung dengan Kang Pur. Ya. Dan kita berdua akhirnya boleh jadi memiliki ilmu yang bisa kita share ke teman-teman dalam hal masalah hukum kan. Ya. Praktek hukumnya bagaimana, kalau saya pidana kan Kang Pur di perdata. Keduanya jangan sampai kita punya pengalamannya kalau bisa. Cukup mereka berdua Cukup saja. kita berdua. Yang lain nggak usah. Jadi teman-teman Dan- mulai sekarang hindarkan Ya. atau selalu berpikir risiko hukum. Ya, bisa. Jadi kalau selama dulu mungkin kita sempat marak motivator-motivator itu, ayo pokoknya bisnis itu nggak usah banyak dipikirin, langsung dibuka. Bisnis itu bukan dipikirin, tapi dibuka. Hmm. Nggak usah banyak persiapan, pokoknya jalan nanti akan siap dengan sendirinya. Nah, ini jangan begitu. Karena tetap sebuah bisnis ketika mau diluncurkan, dia sudah harus berbentuk bayi yang sempurna. Artinya sempurna itu fungsinya itu betul-betul sudah jalan apa yang minimal. Nanti perkara kemudian kurang skincare atau kurang salon atau itu tersier. Tersier itu bisa sambil jalan. Tetapi yang primer, nah salah satu yang primer adalah compliance. Risiko, manajemen risiko. Ada risiko finansial, atau ekonomi, ada risiko hukum, ada risiko reputasi, dan risiko-risiko lainnya. Itu perlu dipikirkan. Nah, salah satunya adalah sekarang risiko hukum. Ya. Setiap kita mau ngambil keputusan, selalu kita pikirkan manajemen risiko hukum. Kalau saya bikin konten begini, kalau saya jualan dengan cara ini, ke depan ini berpotensi nggak masalah hukum. Kalau saya bikin stiker dengan gambar Pak Mindi, saya share, kira-kira saya akan disu nggak? Karena undang-undangnya saya bisa kena sekian miliar, gitu misalnya. Nah, itu semua perlu mulai kita punyai mindset risiko hukum terutama. Ya, dan tambahan Om, jangan punya pemikiran bahwa hukum kita bisa dibeli. Dalam beberapa konteks di lawyer kami itu ngegibahin Mbak Mel bahwa menceritakan bahwa Mbak Mel ini nggak bisa dinego, orangnya pintar banget dan backingannya kuat. Jadi itu justru positif dan saya kan nggak kemuka bahwa saya kenal. Akhirnya ya saya tahu bahwa hukum ini ada orang-orang yang sedang menegakkannya di Indonesia, dan saya dari sisi kasus yang saya terima ini jadi ada optimisme untuk hukum kita dengan orang-orang seperti Mbak Mel dan juga di teman-teman di kehakiman, di kejaksaan segala macam, banyak banget yang lurus yang memang tidak lagi dengan quote and quote hukum dibeli itu. Menurut saya ada optimisme di situ, 2024 learning-nya itu. Ya, Kang Pur nanti jangan segan-segan minta tolong karena gini, kadang-kadang kita nggak mau minta tolong karena ego. Padahal memang kita sedang butuh pertolongan. Jadi untuk minta tolong pun itu kita perlu punya self-esteem kan, bahwa meminta tolong itu adalah bentuk pemberian kepada orang-orang yang sedang mencari cara menciptakan nilai bagi sesama. Kadang-kadang kita pengen membantu orang gitu, tapi siapa yang dibantu ya gitu. Nah, dengan minta tolong itu justru memberikan jalan bagi mereka yang punya kuasa untuk menolong. Nah, cuma ya tentunya kita tidak bisa menolong apapun kalau tidak tahu pertolongannya dalam bentuk apa gitu. Nah, nanti kita punya komunitas yang insya Allah saling mendukung. Ya, kasih Om. Dan komunitas provokasi ini benar-benar
tadi ini Mas udah Iwel aja udah ada kan di chatnya kan bilang kenapa saya baru tahu kalau nggak kan selama latihan bisa ada konsultasi hukum gratis gitu. Jadi Weh. gue main-main Bener bilang juga gratis ya. aja padahal belum tentu ya udah Iwel ya. Jadi maksudnya di komunitas provokasi tuh resource-nya banyak di sini gitu loh dan nggak cuma resource dalam bentuk keahlian atau profesi, tapi yang paling berasa itu adalah perhatian dan kasih sayang gitu. Jadi itu yang benar-benar saya rasakan waktu itu dan itu benar-benar membuat saya nggak sendiri. Gitu. Yap. Jadi kampur seperti kata Mas Pras, jangan ragu, jangan malu-malu atau just let us know anything. Siap. Because ya, karena memang ya tadi itu jalan kita, mungkin kita juga pengen sebenarnya ngebantu, tapi kalau kita nggak tahu kenapa apanya kan kita nggak bisa ngebantu gitu. Kampur. We love Thank you. you, thank you. Yeah, love you too. Makasih Mbak Uti. Kok jadi pengen nangis? Yuk Oh. nangis sampai jamaah. Balikin dulu itu. Balikin dulu kelelakiannya. Modal itu Lah, dicari duit. itu, ayo. Gara-gara itu, ayo balikin. Gara-gara diambil sih, ya balikin Mbak Dia. Balik lagi ah. Nggak kayak gini, diambil pula. Kosong itu, Nggak ada kosong. full. Nggak ada apa-apanya. Hah? Dia udah 2 minggu nih nggak pernah ke toilet tuh. Udah berapa minggu nggak pernah ke WC tuh. Ayo sambung lagi. Barangkali Mau ada nyambung. yang mau nyambung, silahkan. Siapa tuh tadi suara siapa? Ke Willy ngapain tadi raise hand? Mau nyambung tapi masih malu-malu. Alah, Iya. yang ada malu-maluin. Ya, ini Seandainya mau malu-malunya hilang, gimana? Kemaluannya gimana? ya begitulah. Nah, itu Hillary udah angkat tangan tuh. Tapi saya dulu ya Hillary ya. Jadi Kang Willy ya, dulu aja. makasih. Aku Jadi ngantri besok siap-siap. ya, besok atau lusa mungkin saya dapat undangan dari istana. Hari Jumat saya ikut pelantikan. Bukan saya yang dilantik, ikut nonton doang. Nah, tapi nggak lama lagi juga saya akan dilantik. Mau jadi sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan kerukunan agama dan budaya. Jadi mohon doanya. Nah, kalau nanti udah menjabat, kayaknya saya punya kekuatan ekstra tuh untuk ngebantuin Kang Pur dalam segala permasalahannya maupun teman-teman yang lain. Wah, gantian Gus Miftah nih kayaknya. Hampir, cuman Bukan, sayang kurang itu ganteng saya. nggantiin pedagang es tehnya mungkin. Bisa jadi. Kayaknya itu lebih cocok. Gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu maksudnya nggak pernah tahu akan menjadi seperti ini jalan hidup karena sebelum perjalanan ke sini ya gitulah meriah lah. Kan teman-teman di HMC tahu ya, saya asalnya antingan terus rambutnya putih kayak Hanoman terus belum lihat kayaknya kalau kayak Hanoman, baru antingan sama tatoan, tapi sekarang udah luntur semua karena itu temporer sementara. Ya gitulah, karena segala sesuatu dalam hidup ini sifatnya sementara. Yang abadi hanyalah cinta. Kelihatannya mabok duren dia. Gitu. Udah bawaan orok. Nah, mungkin gitu ya. Terima kasih. Nanti ngobrol dengan Kang Pur di Bandung atau di KBP. Kalau nggak mau, saya paksa. Ya, silakan Hillary. Ya, terima kasih Om Pras ajakannya. Terima kasih juga tadi Kang Willy ya. Ya benar sih Kang Willy. Pasti segala sesuatu ada yang baru, ada yang baik ke depannya, ada yang luar biasa ke depannya menanti kita ya. Ya dan teman-teman juga ya. Jadi gini sih kalau Hillary ada 3 hal ya. Yang pertama adalah dari segi mengenal diri. Mengenal diri, terus udah gitu. Oh ya makasih ya. Tadi Buddha Iwel tuh itu panggilan Buddha Iwel maksudnya gimana sih? Aku kayak belum paham ya, maaf ya teman-teman. Ya udah aku panggil Mas Iwel. Itu Buddha, bukan Fokus Buddha. yang paham-paham aja Hillary. Oh, iya. Buddha. 3 poin, Hillary fokus, jangan ditambah. Ya udah jadi kan pertama mau mengenal diri, udah gitu terus yang kedua mengasihi dan juga yang ketiga adalah refleksi diri ya, refleksi dan perubahan.
ya perubahan terus-menerus gitu ya. Nah, jadi aku melihat yang pertama mengenal diri itu ternyata selama ini aku belum cukup mengenal diriku sendiri gitu ya. Jadi misalnya kayak kenapa aku bisa bisa cemas gitu kan ketika orang lain bersikap sesuatu atau ngomong sesuatu atau bisa khawatir tuh kenapa gitu loh. Atau kayak ada sesuatu yang bikin misalnya bikin aku sedih atau apa itu kenapa gitu loh. Dan selama ini kan memang benar tadi katanya Om Pras terbiasa untuk kayak oh ya katanya motivator kan pasti bisa terus kayak apa namanya itu emosi itu tidak emosi seperti itu yang sedih kesel kecewa marah dan lain-lain itu nggak bagus buat kesehatan kita segala macam buat imun tubuh jadi buat masa depan gitu-gitu pokoknya dikaitkan dengan hal kayak gitu jadi akhirnya jadinya tuh secara tidak sadar itu menekan menekan emosi dan ya seperti itu jadi menekan ataupun melampiaskan emosi tidak sadar gitu maksudnya belum hidup dalam dalam sepenuhnya kesadaran. Ada saatnya sadar, ada kalanya nggak sadar. Dan ini ternyata berpengaruh banget terhadap sehari-hari dan terhadap pertimbangan terhadap tadi higher level thinking sama terhadap pengambilan keputusan ternyata berpengaruh banget. Jadi setelah aku lihat lagi, oh rupanya ternyata ditelusuri lagi, aku pernah ikut meditasi inner child, terus meditasi mindfulness, lalu apalagi ya kemarin tuh ya. Nah, itu beberapa meditasi-meditasi ini membuat aku juga akhirnya sadar gitu. Ternyata rupanya itu perlu perlu sangat perlu penelusuran dalam diri yang selama ini mungkin aku kurang kurang menelusuri dalam diri ya. Jadi terlalu cepat untuk mungkin ya blaming, excusing dan menjudge diri sendiri kayak gitu. Nah, ternyata itu yang dibilang kemarin siapa yang bilang ya zolim terhadap diri. Ya itu ternyata yang aku alami ya di lagu bertemu diri itu. Dan uniknya nggak sadar. Udah gitu terus setelah disadari ternyata oh ternyata dia semuanya itu benar punya maksud yang baik dalam hidupku dan sebenarnya untuk memberikan signal gitu loh bahwa ada yang perlu disadari, ada yang perlu direfleksikan, ada yang perlu diubah gitu loh. Nah, ada yang perlu direncanakan gitu. Nah, itu ternyata sangat-sangat menguatkan banget dan akhirnya dari tadi mulai mengenal diri itu penelusuran dan mengenal diri akhirnya aku bisa lebih mengasihi diriku sendiri gitu selama ini ternyata love love myself itu kan kata-kata yang gampang diucapkan ya tapi ternyata maknanya dalam banget jadi akhirnya aku kayak jadi aku tiap hari lakukan lakukan adalah aku minta maaf sama beberapa hari ini aku minta maaf dengan diriku sendiri terlepas dari orang lain juga minta maaf dengan orang tua dalam energi ya secara energi dengan diriku sendiri juga. Terus kalau ada satu kejadian apa yang aku ingat gitu, yang men-trigger aku atau apa, aku minta maaf juga. Terus udah gitu kayak misalnya orang ternyata juga aku baca buku Thich Nhat Hanh yang dari beliau kan dari segi mindfulness ya. Nah, di situ aku baca ternyata perlu juga meminta maaf dan tersenyum dan memberikan bernafas sambil memberikan energi nafas itu di diri di mm, orang tuaku yang dulu juga mungkin pernah mengalami inner child seperti itu yang mungkin pernah menderita, pernah tersakiti dan lain-lain. Dan juga dalam diriku sendiri juga ya dalam diriku sekarang, diriku yang anak-anak dan juga diriku yang pernah terluka gitu loh. Yang pernah tersakiti, yang pernah kecewa, sedih dan lain sebagainya atau ya bahkan yang orang tua dalam diriku kayak gitu, orang tua dalam diriku. Nah, itu ternyata selama ini aku nggak sadar ternyata aku perlu minta maaf dalam orang tua dalam diriku. Ternyata memang kadang-kadang kenapa aku baru sadar juga kenapa aku ada kalanya ya kurang mencintai diri sendiri mungkin karena aku kayak kadang-kadang melihat ternyata hal sikap yang aku perbuat, keputusan yang aku ambil itu mirip dengan yang orang tua aku ambil dan itu yang mana yang ada yang memberdayakan, ada yang kurang memberdayakan dan itu yang kurang memberdayakan dan menurut aku bahkan merugikan bagi aku ya, sorry to say kayak gitu. Jadi ternyata setelah aku lihat itu, oh sangat membantu banget dalam kehidupanku dan minta maaf itu aku bayangkan seperti cahaya gitu ya, cahaya pink, jadi berbentuk love gitu ya. Itu masuk dalam diriku. Jadi dari semesta entah dari mana masuk dalam diriku, lalu jadi itu dengan tarikan nafas ya dengan pelan masuk dalam diriku, lalu kemudian ketika itu sudah masuk cahaya pink yang
pink itu yang berbentuk hati, lalu kemudian aku keluarkan lagi, dan itu dengan pelan, dengan sadar, dan tidak bisa dipaksakan. Jadi gitu. Aku minta maaf sama diriku sendiri terhadap orang tua, terhadap diriku sendiri, terhadap orang di sekitar aku gitu. Jadi itu ternyata sangat-sangat membantu sekali. Aku tulis jurnal syukur juga. Aku mulai lagi aktivitas beberapa minggu ini. Jurnal syukur aku mulai lagi. Terus aku mulai untuk menggambar art terapi juga daripada panduannya yang dibuat oleh psikolog klinis gitu ya. 21 hari challenge, ini aku sudah hari keberapa ini nggak tahu. Hampir hari ke-10 gitu ya. Terus sudah gitu, apalagi yang aku lakukan? Oh, aku tulis juga adalah jurnal emosi gitu. Ternyata selama ini aku waktu di 2024 kemarin tuh ada beberapa saat aku rajin nulis jurnal syukur, tapi ternyata aku nggak nulis jurnal emosi, dan ternyata itu penting banget gitu menuliskan di situ. Jadi itu sehingga itu hal-hal yang kita alami seharian di hari sebelumnya itu tidak kita bawa di hari yang berikutnya gitu. Jadi tidur dengan tenang, dengan happy sampai besok bangun pagi juga seperti itu state-nya. Itu yang rasa bisa mereprogram lagi gitu ya, penundaan-penundaan yang aku lakukan gitu kan, keputusan-keputusan yang aku perbuat, yang aku pikirkan gitu. Aku rasa seperti itu sih, fokus terhadap diriku, kesadaranku saat ini. Itu yang aku berusaha lakukan di 2024 dan masih berlanjut 2025. Terima kasih. Makasih Hilary. Nah ini mumpung dipicu oleh cerita Hilary, yang kita sama-sama ini perlu mulai mewaspadai, kan di TikTok, di IG itu banyak konten-konten ya yang terkait dengan mental health, yang terkait dengan inner child, terkait dengan apapun itu. Maka dari sudut pandang kita ini, di ilmu Leo, di ilmu NS, inner child itu adalah metafora yang dia, seperti tadi Hilary bilang, anak kecil dalam diriku, itu tidak ada. Itu adalah metafora yang kita buat untuk menyimbolkan sebuah peristiwa di mana di masa lalu ada peristiwa, kita memberi makna, makna itu menimbulkan perasaan tertentu yang pada saat itu boleh jadi menyelamatkan, tapi di masa depan mungkin tidak berguna lagi. Dikatakan ini sebagai event traumatik, kemudian tersave di dalam diri, dalam tubuh, dan kemudian ingatan ini terbawa sampai dengan saat ini. Nah, yang risiko kita ketika kita mengadakan inner child di dalam diri kita adalah seolah-olah akhirnya inner child itu permanen dan pervasif. Pervasif itu dia ada di mana-mana. Padahal peristiwa di masa lalu itu berkonteks. Konteks waktu hanya pada saat itu, konteks tempat hanya di situ, konteks orang bersama orang-orang itu, kemudian konteks peristiwa bukan diri. Jadi yang misalnya dia gagal, yang gagal bukan dia, tetapi yang gagal itu adalah situasi di mana dia belum mencapai tujuan-tujuan dia. Hanya itu. Nah, sehingga banyak konten-konten di TikTok yang saya lihat. Ayo teman-teman, saya ajak Anda untuk kita bicara dengan anak kecil dalam diri kita. Silahkan Anda peluk tubuh Anda, butterfly hug. Tarik nafas, anak kecil dalam diriku. Kamu hebat. Nah, hati-hati teman-teman, itu justru mempermanenkan ketidakberdayaan sang diri, sang memori kita yang kita metaforakan sebagai inner child itu. Very, very careful. Karena seharusnya yang mengubah bukan kitanya, tetapi diri kita pada saat itu. Makanya di neurosemantics itu ada timeline di mana kemudian kita masuk ke arah ke peristiwa itu, dan kemudian dengan kebijakan kita
kita minta dia untuk tergantung ini konteksnya apa. Apakah dia kemudian memahami situasi dulu, kemudian makna yang dia berikan dia evaluasi apakah bermanfaat atau tidak, memberdayakan atau tidak. Kalau tidak mau dikasih makna apa, kalau dia tidak bisa karena masih kecil, maka kita sebagai orang yang besar menyodorkan makna kepada dia, menyodorkan state yang dia perlukan, state tenang, state berdaya. Dan kuncinya adalah dia harus menerima itu dan memutuskan mengcommissioning, namanya commissioning itu memutuskan untuk menerima itu dan kemudian menyetujui dan mengizinkan dirinya untuk mengubah frame toksik menjadi frame yang lebih memberdayakan, frame yang menghalangi menjadi frame yang mendukung. Nah, dengan itu kemudian dia jalan ke depan. Begitu jalan ke depan sampai saat ini, harusnya ketika dia mengingat peristiwa itu lagi, itu sudah berbeda frame-nya. Artinya, sudah nggak ada lagi isu tentang inner child itu. Jadi nggak perlu lagi kita kunjungi. Kalau nanti suatu saat kemudian kita menyadari ada hambatan, kemudian kita telusuri ke belakang, ternyata itu peristiwa yang lain, maka itu peristiwa yang lain lagi. Jadi, itulah sebabnya kenapa trauma masa lalu adalah ciptaan kita hari ini, saat ini. Karena kita membiarkan itu tetap terjadi, tidak mengintervensi apapun, tidak memfasilitasi diri kita di masa lalu untuk mengubah frame-nya. Karena the problem is always in the frame of mind, not in the phenomena, not in the event, in our frame of mind. Nah, sehingga seharusnya tidak lagi kita selalu ngomongin tentang inner child. Nah, ini yang bukan berarti salah. Ini bukan berarti salah, karena ini kan punya metode sendiri-sendiri kan. Setiap ranah ilmu itu punya metodenya sendiri, punya batasannya sendiri, termasuk neurosemantik juga punya batasannya sendiri. Nah, tetapi jangan sampai justru sesuatu yang harusnya menolong kita itu justru mempermanenkan kita di dalam ketidakberdayaan, sehingga jualan untuk memberesi diri itu tetap laku. Itu silahkan dipikirkan sendiri. Lanjut. Hilary, terima kasih ya sharingnya ya. Makasih banyak Om Pras, ini memberikan pencerahan Om Pras. Saya boleh nanya nggak sama Hillary ya? Oh, ini dengan Uda Iwel ya? Dengan Uda, bukan Buddha ya. Saya Iya, Uda Iwel. Iya, iya. Dengan iya. kuda. Enggak, itu Kuda tadi pakai K. Iya, waktu Hillary minta maaf Jangan gitu, sama Om. diri sendiri, saya tertarik tuh. Waktu Hillary minta maaf sama diri sendiri, apakah dirinya memaafkan nggak gitu? Itu penting tuh. Pertanyaan Iya. Mas Iwel ini kunci. Pertanyaan penting banget sih ini. Aku sebenarnya memang waktu meditasi yang tadi yang Om Pras bilang inner child itu, aku memang ada diriku yang belum memaafkan sih. Jadi dia malahan kayak kesel gitu, kayak mau lempar barang gitu Nah, sama aku. itu yang perlu kita kunjungi dan kita Iya, bereskan. betul. Ya, jadi bisa jadi ketika diri ini belum memaafkan, kan kemudian kita akan menelusuri apa yang menghalangi saya memaafkan dia. Nah, itu ada prosesnya, ada tekniknya. Kalau misalnya saya belum ngerti kenapa dia lakukan itu, saya belum terima. Itu ada yang namanya perceptual position, di mana kita kemudian masuk ke posisi dia, kemudian melihat dari sudut pandang dia, apa maksud baiknya, apa keterbatasan dia, apa traumatik dia. Itulah yang tadi Hilary sebut sebagai kenapa kok keputusan saya, respon saya mirip dengan orang tua saya. Dan seolah-olah menurun, padahal enggak. Tapi Hilary belajar. Nggak menurun itu. Kita yang tanpa sadar, kita belajar dari orang tua kita, kemudian ngambil pattern-nya, kemudian kita terapkan. Tapi sesungguhnya itu bukan dikatakan menurun, bukan. Kita belajar, learning. Nah, ketika kemudian kita mulai paham, oh ternyata pantas saja orang tua gue ngomong begitu kan. Dia kan belum ada ilmu parenting waktu itu. Belum ada neurosemantics.
belum ada ini, belum ada itu. Ya pantesan dia juga belajar dari kakek, dari nenek, dari tradisi yang boleh jadi tradisi pada saat itu berguna, tapi seiring dengan waktu, dengan perkembangan zaman itu sudah tidak relevan. Nah, dengan kemudian kita mulai menyadari posisi dia, kita mulai ada empati di sana, kemudian mulai bisa mudah memaafkan kan. Oh, ya sudah kalau memang itu adalah, kalau saya berada pada posisi dia melihat Hillary yang seperti itu, kemudian saya juga nggak tahu harus berbuat apa-apa, kemudian saya responnya begitu, ya wajar saja saya responnya seperti itu. Wajar saja orang tua saya responnya seperti itu. Oke, atas kebodohan orang tua saya maafkan dia. Karena kalau saya pun berada pada posisinya punya maksud baik, dan saya harap anak saya itu ngerti, tapi kok kenapa nggak ngerti-ngerti juga, gue frustrasi, Bro. Akhirnya kita bisa empati di sana. Dan beberapa teknik-teknik lain yang bisa kita pelajari di Neurosemantics Practitioner Certification dan Master Practitioner. Dan APG. Silakan Abung. Silakan tanya Asti jadwalnya. Gitu. Ini nyambung dari pertanyaan Udewel yang sangat core question tadi. Kameranya udah dilap tisu ya, udah well. Kamera baru, jadi Udah bening sekarang. Dan saya sudah memaafkan kamera yang lama yang buram itu. Iya. Pakai kameranya Sinta ya, dipakai. Yuk, nyambung lagi. Silakan. Kita masih punya waktu 22 menit lagi. Aku mau dong. Boleh, Gila, boleh. Rifki. Kenapa bukan adiknya aja sih, kok kakaknya gitu? Kenapa bukan adiknya aja sih yang lebih Tua dong, memotivasi Kilo. kita? Si pendiam. Lebih kayak pengen nanya sih gitu, kayak tentang perjodohan. Bukan Jadi, udah ada. ada, cuman ketika ada masalah tuh kayak pengen kemarin-kemarin tuh pengen ngehubungin Om Pras itu nanya, cuman gak lama tuh ada si pertanyaan tuh dapat gitu jawaban, oh nggak jadi gitu. Terus tadi pas mau ikut Zoom ini, mau ini coba nyari minta insight dari komunitas provokasi gitu. Kalau jadi keresahannya tuh mencari pasangan itu apa ya, kriterianya tuh gimana sih gitu buat tahu oh ini tuh kira-kira pasangan kita yang jadi cocok gitu, atau oh ini tuh bisa nih jadi pasangan kita, atau oh ini baiknya udah dilepas itu atau cari yang lain atau gimana ya, kira-kira gitu. Karena ketika kayak belajar ya ikut NS itu terus ikut APG kan di situ juga ada modal buat berkomunikasi, terus nemuin cara-cara selanjutnya tuh apalagi itu ketika ada masalah tuh. Tapi ternyata ketika praktek ya komunikasi tentang pikiran saya dan pikiran orang tuh nggak semudah teorinya. Ya memang. Memang kalau mudah mah. Ketika ketemu lagi. pas praktek rasanya pengen udahlah ikut kelas aja gitu ya. Iya. Udahlah. Kalau ikut mudah kelas nggak mungkin aja tuh lah. Rawana culik Sinta. Terus kayak coba diajak ikut kelas APG, ajak coba ikut kelas CIO gitu. Semoga ada modalnya, ternyata masih, ya itu kan ekspektasi masing-masing gitu, yang ada perbedaan. Nah kalau misalkan dari terus suka nanya ke AI juga, ternyata ya kadang relate, kadang enggak. Nah sekarang sepertinya Nanya percintaan butuh ke dari AI. manusia. Orang AI aja nggak kenal cinta. Jadi Kang Rifki itu ikut kelas Cio biar cie. Cio biar cie. Aduh, ampun. Bagus. Bagus. Cuy.
biar cie, keren tuh. Ternyata Cuy, cuy. jangan sampai cuy gitu terakhirnya. Nah, Aduh. Cie-cie. jadi Ada gitu. yang mau nanggapi dulu nggak nih, Rifki? Silakan. Saya Pengalamannya. izin Tanya, Silakan menanggapi Mas ya. Inung. tanya Rahwana aja, tanya Rahwana. Ya, akhir-akhir ini kebetulan juga saya mengalami pembahasan cukup sering, terlebih untuk teman-teman terdekat saya, ada juga beberapa eh, teman-teman yang nggak terlalu dekat, tapi pengen dekat untuk curhat gratis gitu. Membahas tentang kecocokan dengan pasangan gitu. Nah, yang saya amati banyak sekali orang yang sambat itu apa ya? Mengeluh. Ngeluh tentang pasangannya. Ya, ngeluh tentang pasangannya. Oh, saya dengan pasangan saya gini, pasangan saya dengan saya gini dan segala macam. Nah, masalah itu ternyata kan sama seperti yang disampaikan tadi. Masalah itu ada di cara berpikirnya, kerangka berpikirnya. Nah, bagaimana agar kerangka berpikir itu lebih mudah untuk dimitigasi? Maka yang saya amati, ternyata kita perlu mempunyai love language yang sama dengan pasangan. Jadi harus ya, tapi perlu. Mengapa perlu? Karena ketika kita punya love language tersebut, maka ekspektasi Hilang. pasangan kepada kita itu akan lebih mudah. Contoh misalnya love language-nya adalah word of affirmation. Ketika kita itu merasa dicintai ketika ada pujian, ketika ada di affirmation itu apalagi ya, dikasih suggest apa dan segala macam. Dukungan. Kemudian ada lagi yang body apa namanya, yang Physical sentuhan touch. tuh namanya Physical touch. Physical touch. Loh, Tuh hilang. Ya lupa lagi. Physical Lupa touch. lagi. Lupa lagi buka kertas. makanya salah satu pintu yang membuka kemudian Asti itu mau menerima Mas Dwi itu pengakuan Asti, ternyata love language-nya sama yang aku harapkan. Apa, Ti? Physical touch. Kamu di touch apanya? Gitu. Kamu ngomong nggak yang? Kalau konfirmasi ada ayangnya. Gitu. Nah, sambil menunggu, ini udah ada Mas Inung ya? Silakan Suaranya lanjut, Mas. hilang, Mas Inung. Suaranya, Mas. Halo. Suaranya nggak ada. Ya, coba. Ayo lagi, Dah. lanjut. Belum kedengeran, Mas Inung. Belum. Tadi ngobrol terus. Nggak kedengeran suaranya. Tuh, Masnya ngobrol terus tuh. Jangan-jangan dia dari tadi nggak nyadar kalau nggak ada gitu ya? Kayaknya nggak nyadar sih ngobrol terus. Oh, nge-freeze lagi tuh. Hah? Nge-freeze Halo, lagi. Mas Inung. Boleh. Halo, Mas Inung. Ya, aku nanggapin sedikit punyanya Rifki. Pertanyaannya Rifki kali ya. Kirain mau klarifikasi. Bener kok, itu udah dilakukan itu udah confirm klarifikasi. itu. Nggak penting untuk diklarifikasi. Rifki kan pertanyaan tadi simple. Nanya kriterianya apa. Kalau misalnya ada beberapa postingan seorang perempuan yang datang ke mall untuk cari jodoh, ada dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, mungkin pernah dengar cerita tentang itu. Kriteria yang perlu untuk dicari itu adalah cuma satu. Jangan kebanyakan. Kalau lo kebanyakan lo ntar pusing sendiri. Gitu. Karena pada saat saya punya satu buah training tempo hari dengan Canun, di akhir sesi untuk mencari jodoh dunia akhirat, kalau nggak salah tempo hari trainingnya, di akhir sesi itu saya minta peserta untuk angkat handphonenya, nyalain kameranya, lakukan seolah-olah mau selfie, lalu saya bilang, coba lo ngaca, orang yang lo tulis di kriteria yang tadi lo bikin banyak itu pantas nggak dapetin lo?
Kalau kriteria banyak yang lo tulis, gue pengen jodoh gue begini, 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 begini. Setelah kita lihat ngaca dengan kamera depan kita di handphone, itu pantas nggak dapetin orang yang kayak gitu? Kalau misalnya kriteria terlalu banyak, maka kita perlu untuk memantaskan diri dulu dengan kriteria yang banyak itu. Baru kita bisa dapat orang yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya kriteria yang banyak-banyak, ke laut aja lah. Kriterianya gimana? Gampang. Mau sama-sama sama kita, bertumbuh sama-sama, ngejalanin rumah tangga dengan baik, sesuai dengan syariat Islam, udah cukup. Kalau misalnya ada orang lo tanyain kayak gitu, lo mau nggak? Kriterianya cuma gini, 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 cuma 3 gitu misalnya. Terus dia bilang mau, ayo ada, ajak langsung ke KUA, gue bayarin, kan gue bilang gitu kan tempo hari. Karena biaya ke KUA kan cuma 45.000, jadi gue mampu 45.000 bayarin lu. Sama satu lagi, apa? Kriteria yang banyak-banyak itu bukan berarti kita nggak pengen bahwa pasangan kita itu punya sesuatu yang kualitas yang bagus gitu, bukan begitu. Tetapi semata-mata adalah kriteria banyak itu perlu dipantaskan dulu sama diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kalau misalnya yang Rifki punya beberapa calon misalnya, ada 2 atau ada 3 orang yang selama ini ngerasa bahwa kok kayaknya jalan sama dia enak ya, atau kok kayaknya pribadinya dia oke ya. Punya 3 atau 4 calon itu adalah satu buah hal yang wajar. Wajar banget. Mau laki-laki, mau perempuan, mau cari jodoh, lalu ada 3 atau 4 orang yang masuk ke dalam filtering, itu adalah hal yang wajar. Terus gimana caranya? Kalau cara gue yang kemarin sih, Ki. Ini cara gue nih, gue kasih tahu nih cara gue gimana. Gue buka Quran, di 1 halaman itu kanan kiri, di 2 halaman itu ya kanan kiri, gue lihat mana huruf yang paling banyak. Ya. Ini ho atau ha. Ketika kebanyakan ho, maka lo tinggal untuk perempuan. Tapi kita kebanyakan ha, nah itu cinta sama Allah. Ya Allah, kalau misalnya dia jodoh saya, deketin. Tapi kalau misalnya enggak, dijauhin. Sesimpel itu aja. Ya, Lama-lama. Ki, perlu diingat ya, Mas Dwi kan buka Al-Quran, gue yang enggak. Pasrah lu ya, Tia. Nah, apa yang disebut dengan tadi Mas Dwi itu tertulis di buku Provokasi 2. Kita akan mendapatkan sebagaimana kita menjadi. We will get what we be. Makanya tadi kan, begitu kita jadi orang yang punya kualitas tertentu, maka nanti kualitas tertentu ini akan terpancar frekuensinya menjangkau orang-orang memang punya frekuensi yang sama. Maka cara untuk mendapatkan jodoh itu boleh dengan kriteria tertentu, set itu sebagai kejelasan figur saja. Kemudian ngaca tadi seperti yang Mas Dwi ajarkan, aku bagaimana caranya supaya menarik, bukan mengejar ya. Jodoh nggak usah dikejar, ditarik. Nah, kemudian fokus kepada membangun kualitas diri yang kira-kira akan didatangi oleh orang ini. Kemudian gaul sana-sini, berprestasi sana-sini, fokus pada diri sendiri, nggak usah ngejar. Ya sudah. Ada ayam. Boleh minta, boleh berdoa, tapi jangan pernah bertanya kapan itu datang. Nanti akan datang. Nggak ada ayam. Aku sama Uti diperkenalkan tanggal 24 Agustus, tanggal 25 udah jadian. Biasanya itu ayamnya yang itu. Kemudian 4 hari kemudian dia kembali ke Amerika untuk menyelesaikan S2. Kami LDR, pulang tanggal 25 Desember 97 untuk tunangan. Setelah itu kami berdua menyelesaikan sekolah dan menikah tanggal 4 April 99.
Dan apakah ada magrengnya atau ya kalau begitu saya lihat gitu, oh oke, lumayan, oke, cakep. Lumayan doang gua. Aduh. Sekolah di Amerika doang. Lumayan doang. Dari Amerika coba, ya Ya Allah, ampun. Papi. Amat. Ukur apa, Pi? Wah, parah nih. Lumayan tuh not bad berarti ya. Iya, lumayan Nah, doang. oke, kayak Maksudnya orang ada dia magreng apa rambutnya enggak panjang magreng kan, apa oke. sih Umi dari nggak diralat Amerika lagi nih. Malah Ya. dilanjutin, bukannya diralat. Emang begitu. Wah, parah nih. Secara Parah. fisik, pasti pertama secara fisik. Sepanjang Ricky menerima, jadi apa sih yang dinamakan jodoh? Yang dinamakan jodoh adalah ketika kita siap menerima hal terburuk yang akan mungkin terjadi dari dia. Itu. Kalau yang baik-baik saja bisa, tapi kalau hal yang terburuk, ntar tahu-tahu ternyata dia suka ileran gitu, atau misalnya dia apa gitu. Suka ngorok. Lagi Oh, curhat. sepanjang kita udah terima konsekuensi, ya cukup. Dan kita fokus kepada kemampuan kita untuk mencocokkan diri. Itulah kenapa neurosemantics penting. Bukan mencari orang yang cocok, tetapi kemampuan kita mencocokkan diri. Karena kitalah yang berdaulat, kitalah tuan dari kita sendiri. Itu tambahan dari saya. Mantep. Nggak Mantap. diceritain. Cuman gitu Cek doang apakah ceritanya. suara Nggak saya sudah diceritain aku terdengar sholat jelas. syukur. Sujud Oh syukur. iya, setelah pertemuan itu, tanggal 24 Agustus itu, besoknya saya mendengarkan cerita bahwa Uti sujud syukur, sholat bersyukur karena sudah menemukan orang yang dia cari. Masya Allah. Dukunnya kuat bener. Nah, Dukunnya kuat bener. kenapa? Gini, yang saya ingat begini. Sombong Sebelum-sebelumnya bersahaja ya. sebagai jombloan, itu kalau ada orang yang ngenalin, itu saya langsung jaim. Wah, gue perlu mencitrakan diri, gue ini orang pinter, gue ini orang segala macam gitu, dan berujung pada kekecewaan. Entah kenapa pada saat itu temen SMA saya naik telepon, Pras, lu lagi terikat nggak dengan seseorang? Enggak, gue kenalin ya. Dia lagi nyari suami, tapi dia kuliah S2 nih di Amerika, dia lagi pulang di sini. Waduh, langsung waduh, gitu kan. Wah, gue kan produk lokal, dia produk internasional. Ya, sudahlah. Tapi waktu itu kemudian memutuskan, karena sudah baca buku Seven Habits of Highly Effective People, nah sudah, gue apa adanya aja. Ya sudah, begitu apa adanya, terbuka. kok malah jadi. Dan waktu itu, aku berikan tugas kepada Uti, sebelum kita tunangan, kamu sudah harus khatam buku Seven Habits of Highly Effective People ini. Nah, sudah. Itu adalah bentuk dari supaya kita itu sekufu istilahnya, sekufu. Memang penting juga satu kualitas gitu. Jadi jangan terlalu jomplang sekali yang akhirnya masing-masing Komunikasi akan susah. lelah dan frustrasi. Sekian. Untung ya nanyanya sama Pak Dalang, coba sama Angga ada jawabnya, itu derita lu. Derita lu. Benar juga. Nah, masih ada 4 menit. Kita kalau gitu, apa yang mungkin di 2025 ini dari beberapa tadi perbincangan yang saya kira ya, yang perlu kita kuatkan di 2025 itu adalah kemampuan itu tadi, kita mengatur diri kita. Kemampuan kita mempengaruhi orang lain, bukan mengontrol orang lain. Jadi kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Begitu ada keinginan untuk mengontrol orang lain, sesungguhnya kita sedang powerless. Karena kita powerless, maka kita mau punya power dengan cara mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain, memaksa orang lain. Nah, orang yang punya, karena apa? Karena kita nggak bisa
bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan orang lain kan? Responsible to-nya dari orang lain. Responsible for-nya dari orang lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membangun diri kita, thinking, feeling, speaking, and behaving. Karena semua respon itu bentuknya di 4 hal itu kok. Mau belajar apapun di 4. Bagaimana cara berpikir sebagai seorang komunikator yang handal. Bagaimana cara berpikir sebagai calon jodoh yang handal. Perasaan seorang pria yang dikejar-kejar wanita itu seperti apa. Pikirannya seperti apa. Cara berbicaranya bagaimana. Kata-katanya apa. Tindakannya seperti apa. Itu semua 4 hal itu sumber power kita. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah menguatkan sumber power kita untuk kemudian kita influencing, persuading orang lain. Rekan kerja kita, saudara kita, pasangan kita, orang tua kita, bos kita. Jadi judulnya adalah persuading. Basisnya adalah kekuatan diri. Dan itu yang akan menjagai kita. Menjaga pikiran kita untuk tetap tidak mudah terbawa, tetap kritis, critical thinking. Sehingga, dan juga perasaan kita jaga supaya bapernya itu tidak bocor. Tidak bocor bukan dalam pengertian nggak boleh baper, tapi secara ekspresi tidak bocor, yang itu akan mengganggu reputasi kita sendiri. Atau melukai orang lain. Itu bisa terjadi seperti itu. Latihannya ya salah satunya misalnya kalau kita posting apapun di grup nggak ditanggepin ya nggak usah baper kan. Baper boleh tapi nggak usah bocor. Oh ya sudah, biarin aja. Itu kan berarti tentang ini mungkin belum relate aja value yang dibutuhkan oleh orang misalnya. Kalau kita posting kemudian tidak dapat like atau tidak dapat followers baru ya sudah biarin saja. Yang penting kita posting dengan posting kebaikan. Jangan sampai karena kita berharap nambah follower kemudian jadinya kita ini malah menjadi manusia template. Nah kalau bisa kita ini keluar dari penjajahan template. Template-template yang ada di luar itu kita ngikut bukan sebagai korban tetapi sebagai pelaku. Kalau memang itu sebuah logika pop yang memang itu butuh kita ikuti dalam rangka mencapai tujuan kebaikan yang lebih tinggi, nggak apa-apa kita ikuti. Tetapi jangan sampai kita menjadi budak dari budaya pop itu. Mungkin itu aja sih dari kita perbincangan nongol kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nongkrong di sini dengan minuman masing-masing. Kita akan ketemu. Apa sih agenda 2025 kita? Agenda 2025 kita ini nggak ada, cuma satu, di ujung November kita akan umroh. Jadi kalau teman-teman mau masuk dulu ke grup calon jemaah, silahkan daftar ke Mbak Ari, karena project directornya Mbak Ari. Nanti ada briefing tanggal 12 malam by Zoom. Nanti kita ngapa-ngapain di sana untuk umroh. Untuk kegiatan lainnya mungkin kita lihat ya, apakah nanti ada halal bihalal atau apa ya, nanti aspirasi kita saja. Tapi kalau kegiatan besar kita belum adakan di 2025, paling mulai pembentukan panitia TOS AIDS 2026. Persiapan kita akan kita lebih matangkan. Kemudian Kang Pur bersedia untuk mematangkan apa-apa yang dulu belum matang, kita akan matangkan kembali. Dan siapa yang mau men-challenge dirinya untuk berbicara dalam bahasa Inggris 12 menit dengan proses mentoring yang sangat pedih, silakan daftar ke Kang Pur. Siap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Indung lanjut aja di itu. Mas Indung lanjut, Mas Indung. Warahmatullahi wabarakatuh.